Film diawali dengan dijelaskannya sebuah sejarah oleh seorang narator yang mengatakan tidak ada seorang pun di negeri kami yang pernah melihat naga. Mereka hanyalah legenda dari pulau berkabut Britania. Kemudian legenda itu pun menjadi nyata. 7 naga dibesarkan oleh Drago yang terhormat pada masa Raja Gareth yang meninggalkan Britania, menyebar melintasi 7 lautan, dan salah satunya mendarat di sini. Naga itu datang membawa harapan ke kerajaan kami yang sedang dilanda perang. Tapi ada sesuatu yang salah dan naga itu terlupakan. Lambat laun orang membicarakannya secara diam-diam dan menamainya pengkhianat. Namun kerajaan kami masih membutuhkan harapan dan terkadang dibutuhkan seseorang yang paling tidak mungkin untuk membantumu menemukannya. Scene berganti di sebuah pedesaan di suatu ladang perkebunan. Kita diperkenalkan dengan seorang anak remaja bernama Lucas dan kedua orang tuanya. Lucas dan orang tuanya tampak terlihat bahagia dan menikmati kehidupan mereka walaupun sedang sedikit kekurangan. Tapi kebahagiaan itu harus direnggut oleh sekelompok perampok yang menyerang perkebunan mereka di suatu siang yang sangat cerah. Lucas yang sedang terbaring menatap cerahnya langit dan menikmati hangatnya mentari dalam nirwananya seketika dihampiri oleh musangnya yang seakan memberitahu ia kalau sedang terjadi sesuatu yang buruk. Lucas segera berlari menuju rumahnya. Saat ia mengintip lewat sela-sela dinding rumahnya yang bolong, apa yang ia lihat? Kedua orang tuanya dibunuh oleh sekelompok perampok biadab berjumlah 4 orang. Setelah membunuh kedua orang tuanya, para perampok biadab ini mengatakan tujuan mereka masing-masing selanjutnya, sebelum mereka kembali berkumpul untuk kembali beraksi dalam waktu seminggu yang akan datang. Si serigala mengatakan ia akan pergi ke barat dengan kawanannya. Si ular mengatakan ia akan pergi ke selatan ke padang pasir untuk menyiapkan serangan selanjutnya. Beruang mengatakan ia akan pergi ke utara untuk merekrut pasukan baru. Lalu yang terakhir si kalajengking akan pergi ke timur untuk menyiapkan kembali racunnya. Setelah perbincangan selesai, para perampok itu membakar sebuah surat dan menghanguskan rumah Lucas tanpa sisa. Kemudian para perampok tersebut pergi ke tujuannya masing-masing dan Lucas hanya bisa meratapi nasibnya dengan memandangi rumahnya yang dibakar habis oleh perampok biadab itu. Dan film pun dimulai. Singkat cerita, Lucas pergi ke kota dengan membawa kedua ekor sapinya. Ia ingin menemui Raja Razvan yang sedang belusukan melakukan sesi permohonan mendengar keluhan-keluhan dari rakyatnya yang sedang dilanda musim paceklik sehingga para rakyatnya kelaparan. Namun sang raja yang angkuh ini menjawab keluhan rakyatnya kalau ia memprioritaskan para perampok yang semakin hari makin meresahkan. Lucas mencoba menemui Raja Razvan kalau keluarganya dirampok dan dibunuh oleh para perampok itu, dan meminta sang raja untuk segera melakukan tindakan. Namun sang raja tak menggubris keluhan Lucas. Prajuritnya mengatakan lebih baik Lucas mencari pemburu bayaran untuk menangkap para perampok itu jika ingin secepatnya membalaskan dendamnya. Saat sedang menjual kedua sapinya, tatapan Lucas teralihkan dengan seorang wanita yang cantik rupawan, di mana dunia semakin sempurna ketika sang wanita menatapnya dan memperlihatkan senyum indahnya kepada Lucas. Namun singkat waktu Lucas menemukan tempat yang ia cari, sebuah bar di mana di sana tempat berkumpulnya para pemburu bayaran. Dengan polosnya, Lucas memasuki bar itu dan mengatakan, "Excuse me, aku sedang mencari pemburu bayaran." Lalu datang seorang pria bernama Darius yang menariknya dan mengatakan, "Kalau di sini hanya ada pemabuk yang akan merampoknya. Jika ingin mencari pemburu bayaran, akulah orangnya." Namun para pemburu di sana tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Darius. Mereka segera menyuruh Lucas untuk menyewa mereka dan dengan gesitnya mengambil uang Lucas. Darius tak tinggal diam. Ia langsung melayangkan tebasan pedangnya yang membuat salah satu pemburu tersebut itu kehilangan tangannya, dan perkelahian pun terjadi. Saat ada kesempatan, Lucas pun segera kabur dari bar tersebut. Singkat waktu, pada malam hari, Lucas menemui seorang pandai besi untuk membeli sebuah pedang sebagai bekalnya di perjalanan. Karena uang hasil menjual sapi sudah dirampok, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan pandai besi itu. Lucas menawarkan tanah yang seluas 4 hektar di tepi sungai. Kemudian pandai besi itu memberikan saran kepada Lucas, jangan melakukan ini sendirian. Sebaiknya ia mencari sang naga dan memberikan sekantung benih kepada sang naga untuk penawaran. Dan Lucas pun segera pergi mencari naga yang dibicarakan oleh pandai besi tersebut. Singkat cerita, Lucas dalam perjalanan mencari sang naga, sampai dirinya tiba di sebuah gua yang diselimuti oleh es. Lucas segera masuki gua tersebut. Di dalam gua yang terlapisi es, Lucas langsung mengeluarkan sekantung benih yang ia bawa sebagai penawaran agar sang naga mau membantunya. Karena tak ada tanda-tanda sosok sang naga, Lucas dengan polosnya tanpa rasa takut berkata, "Hey Dragon, come out." Naga itu pun muncul melempar mengembalikan sekantung benih. Naga ini juga tidak menyemburkan api, seperti perwujudan naganya Kaido, melainkan menyemburkan es yang dapat membekukan segala sesuatu yang ia semburkan. Dan sang naga mengatakan namanya adalah Sifat. Lucas pun memberitahu maksud dan tujuannya. Namun Sifat menolak dan berkata bahwa balas dendam hanya akan menarikmu ke dalam bahaya dan kematian. Lucas yang kecewa karena Sifat tak mau membantunya segera pergi meninggalkan gua tersebut, dan berkata walaupun butuh waktu seumur hidup, ia akan tetap ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya. Seperginya Lucas, Sifat pun ada perasaan di dasar hatinya ia tak tega dengan keadaan yang Lucas alami.
Namun Sifat tetap tidak mengatakan ia akan membantu Lukas. Singkat cerita, Lukas terbangun dari tidurnya karena ada seekor kuda putih yang mengendus-endus dirinya. Tapi yang pasti ini bukan kudanya Gandalf. Karena merasa itu adalah seekor kuda tak bertuan, Lukas pun membawanya. Saat sedang beristirahat sejenak, ada seseorang yang datang menghampiri Lukas. Ternyata itu adalah Darius yang sedang iseng. Ia memang sedang mencari Lukas karena ingin mengembalikan uang milik Lukas yang dicuri dan berniat membantu Lukas. Sekarang ia bersama dengan seorang pemburu bayaran yang suka iseng dan seekor kuda putih yang sedikit sinting. Darius juga sedikit bercerita tentang masa lalunya. Ketika ia masih kecil di sebuah kereta kudanya, ia dikejar oleh seseorang bermata satu dan menabrak kereta kudanya hingga terjungkir dan membuat kedua orang tuanya mati. Saat beranjak dewasa, Lukas coba mendatangi sang naga. Namun sang naga menolaknya hingga membuat Darius kecewa dengan sang naga itu. Singkat waktu, Darius sedikit mengajari tutorial menggunakan pedang kepada Lukas agar ia bisa sedikit membela diri ketika datang situasi yang tak terduga. Target pertama adalah si beruang. Lukas dan Darius menunggu si beruang di suatu tempat yang dapat menyergap seketika saat si beruang datang. Dalam penantian, Darius sedikit bercerita kenapa sang naga atau Sifat mendapatkan julukan sebagai pengkhianat. Dahulu kala ketika kerajaan mereka diserang tanpa ampun, Sifat datang berjanji untuk menemukan kedamaian kepada mereka. Saat sang Raja Raspan terluka parah dalam peperangan dan membuatnya hampir mati, Sifat mengatakan kalau itu memang sudah takdirnya, walaupun Sifat telah berjanji untuk membantu mereka. Legenda berkata kalau naga dapat memberikan sepotong hati mereka untuk menyelamatkan hidup seseorang. Dan jika naga telah memberikan sepotong hatinya, maka naga dan orang itu akan saling berbagi indera dan rasa sakit untuk selamanya. Namun Raja Raspan selamat dan memberikan julukan kepada Sifat kalau ia adalah seekor naga pengkhianat. Orang-orang pun mulai menghindarinya, dan Sifat pun pergi bersembunyi hingga saat ini. Saat sedang bercerita, kuda putih Lukas berulah. Si kuda ngencingin tas milik Darius dengan enjoynya. Kuda putih ini ternyata adalah Sifat. Sifat langsung mengempaskan ekornya yang membuat Darius terpental. Darius pun berkata ia sudah tahu kalau kuda ini memanglah sinting. Sifat pun akhirnya membantu Lukas dalam ambisinya. Namun Darius tak senang. Darius berkata, Lukas harus menentukan pilihannya. Siapa yang akan ia pilih untuk membantunya? Darius pun kecewa karena Lukas mencoba tetap membiarkan naga pengkhianat itu membantunya. Darius pun akhirnya pergi meninggalkan Lukas dan Sifat. Singkat waktu, Lukas sedang memetik buah-buahan. Di sisi kanannya ada si beruang dan pasukannya yang juga sedang memetik buah-buahan tersebut. Lukas ingin mengeluarkan pedangnya, namun pedangnya tertinggal dan ia tak membawanya. Si beruang pun menyadari keberadaan Lukas. Lukas langsung dikejar oleh si beruang dan pasukannya. Lukas terus meneriaki nama Sifat dan pelariannya. Sifat pun datang membantu Lukas. Ia langsung melawan para pasukan si beruang. Namun di sisi lain si beruang berfokus mengejar Lukas. Si beruang pun berhasil menangkap Lukas dan ingin melempar Lukas. Namun saat sedang berputar-putar apa yang terjadi? Pedang Lukas yang dipegang si beruang pun putus, membuat si beruang oleng dan akhirnya si beruang terjatuh dari atas tebing dan dirinya menghantam sebuah batu yang membuat si beruang pun akhirnya mati. Dan target selanjutnya adalah si serigala. Singkat cerita, di pagi hari saat Lukas masih tertidur, ia disergap oleh si serigala dan para pasukannya. Sifat pun langsung menyemburkan semburan esnya dan mengempaskan satu persatu para pasukan si serigala. Namun Lukas tertangkap oleh si serigala. Sifat yang berubah wujud menjadi seekor anjing pun langsung menghajar si serigala. Saat si serigala sudah dilumpuhkan, Lukas tak sengaja membuat kupluk si serigala terbuka. Dan ternyata ia memiliki sebuah bekas luka yang membuat Lukas malas lihatnya dan menutup kembali kupluk si serigala. Sifat dan Lukas pun membiarkan si serigala hidup agar ia bisa menuntun mereka berdua ke tempat di mana si ular berada. Singkat waktu, mereka bertiga sampai di sebuah rumah tempat si ular bersemayam. Namun di sana sudah ada Darius yang diam-diam juga memburu si ular. Di atap rumah tersebut, ia mencoba menutup cerobong asap dan menyiapkan strategi. Namun apa yang terjadi? Dengan bodohnya Darius kejeblos dan membuat ia terpojok karena dikepung oleh para pasukan si ular. Karena Darius semakin terpojok, Sifat pun membantunya. Karena kedatangan Sifat, si ular segera menyuruh anak buahnya membakar semua surat-surat yang berisikan sebuah pesan. Namun Sifat yang melihat itu tak tinggal diam. Sifat langsung mengembuskan semburan esnya dan membuat rumah tersebut menjadi beku sehingga gagal terbakar. Di sisi lain, karena mendapat kesempatan, si serigala pun berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba kabur menaiki seekor kuda. Namun Sifat memergokinya dan langsung membekukan tangan si serigala hingga membuat si serigala kehilangan satu lengannya dan membuatnya tercebur ke dalam sungai. Lukas yang fokus mengejar si ular pun akhirnya berada di suatu posisi yang membuatnya harus one by one dengan si ular. Nama Darius dan Sifat pun datang membantu. Sifat langsung menyemburkan bongkahan es dan si ular berhasil dilumpuhkan. Namun ada beberapa bongkahan es tersebut yang juga mengenai Darius. Tapi Sifat pun juga ikut merasakan kesakitan walaupun ia tak terkena satu serangan apapun. Lukas pun bingung dan terus berkata tolong jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Darius pun akhirnya mengatakan saat kejadian yang menimpanya sewaktu kecil juga membuatnya hampir mati. Namun Sifat datang dan membagi separuh hatinya kepada Darius untuk menyelamatkan hidupnya.
Namun saat itu Darius tak tahu jika Sifatlah yang menolongnya. Darius yang masih kecil terkadang melihat sesuatu yang dilihat dari sisi yang lain, hingga akhirnya ia menyadari kalau ia terikat dengan sesuatu yang lain dan berambisi untuk menemukannya. Suatu saat Darius menemukan gua di mana Sifat berada. Sifat pun menjelaskan semuanya kepada Darius dan bagaimana ia menyelamatkan hidupnya. Darius pun juga meminta Sifat untuk menemukan pria bermata satu yang membunuh kedua orang tuanya. Namun Sifat menolaknya dan membuat Darius sangat kecewa dengan Sifat, di mana Sifat hanya bisa berkata kalau Darius masih sangat muda saat itu. Waktu pada malam hari Darius memeriksa rumah yang tadi mau dibakar oleh pasukan si ular. Darius menemukan sebuah surat yang kerap dimusnahkan namun gagal. Ia mengambil surat itu namun belum bisa menerjemahkan maksud dari arti surat tersebut. Saat sedang berbincang-bincang, Lukas berkata kepada Darius ia mengkhawatirkan si serigala yang berhasil lolos. Namun Darius berkata tidak perlu khawatir dengannya. Ia bisa menemukan si serigala kapanpun. Darius menyuruh Lukas membunuh si ular karena tak mau memberikan informasi tentang si kalajengking. Namun Sifat menyuruh Darius jangan membunuh si ular dan menyuruh Lukas lebih baik jika si ular dibawa ke kota untuk diadili di sana. Saat Lukas ingin menikam si ular, seketika Sifat berkata bahwa tidak pernah ada pria bermata satu yang membunuh kedua orang tua Darius. Seseorang yang berada di kereta kuda yang menabraknya itu adalah sang Raja Razvan yang sedang terluka sangat parah akibat peperangan. Dan sang Raja Razvanlah yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Darius. Sifat tak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Darius, karena jika ia mengatakannya, sama saja Darius akan menghampiri sebuah kematian ketika ia ingin membalaskan dendamnya kepada sang Raja Razvan. Sifat pun juga berkata bahwa saat peperangan itu, ia tahu bahwa peperangan itu telah diatur oleh sang raja untuk menutupi semua kebusukannya. Raja Razvan terus menyulut peperangan yang sudah diatur secara diam-diam agar para rakyat memandangnya sebagai seorang pahlawan. Namun tepat sebelum Sifat dapat mengungkapkan semua kebenaran, sang raja gugur di sebuah peperangan. Itu adalah saat dimana Sifat harus memberikan separuh hatinya untuk menyelamatkan sang raja. Namun Sifat sudah memberikan separuh hatinya kepada Darius. Ia menganggap Darius adalah seseorang yang lebih pantas untuk diselamatkan nyawanya. Namun sang Raja Razvan selamat dan mengecap Sifat sebagai pengkhianat pada saat itu. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya membawa si ular ke kota untuk diadili di sana. Di saat waktu senggang, Lukas juga mencoba merayu gadis yang ia temui di pasar yang bernama Oana untuk ia ajak berkencan. Di sisi lain, Darius telah menerjemahkan isi dari surat yang ia temukan. Ternyata para perampok biadab itu bergerak atas perintah sang Raja Razvan, di mana yang berarti mereka adalah perampok yang bekerja untuk sang raja. Singkat waktu di dalam penjara yang berseberangan dengan rumah Oana, datanglah si kalajengking menyulutkan racunnya kepada penjaga di sana yang tak lain adalah ayahnya Oana. Kemudian si kalajengking segera membebaskan si ular. Tak lama datanglah bantuan. Ayah Oana masih hidup dan bisa diselamatkan. Singkat cerita, Lukas dan Darius sudah melakukan perjalanan mereka mencari si kalajengking dan si ular. Sampai tibalah mereka di sebuah perbukitan bersalju. Tak lama mereka disambut oleh para pasukan musuh. Darius menyuruh Lukas pergi, dan ia yang akan mengalihkan perhatian musuh. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Darius ingin memanah si kalajengking. Ia terlebih dahulu terkena anak panah yang menancap di bagian perutnya. Sifat yang sedang menjadi kucing pun merasakan yang dirasakan oleh Darius. Ia pun tahu kalau mereka berdua sedang dalam bahaya. Darius pun mencoba membagi penglihatan dengan Sifat. Ia bermaksud meminta Sifat datang menolong mereka. Sifat pun tak memperdulikan lagi misinya. Ia segera pergi menjemput Darius dan Lukas. Raja Razvan yang melihat kehadiran Sifat pun segera menyobek surat perintah yang akan ia berikan kepada si kalajengking dan si ular. Saat Sifat masih dalam perjalanan, mereka berdua masih harus berjuang melawan si ular dan si kalajengking. Namun sampai saat dimana Darius ditenggelamkan oleh si kalajengking, Sifat pun terjatuh karena ia juga tak bisa bernafas seperti yang Darius sedang ditenggelamkan. Akhirnya Darius berhasil membunuh si kalajengking dengan menusukkan anak panah yang tertancap di perutnya ke leher si kalajengking. Sesampainya Sifat di sana, ia disambut oleh si ular yang berkata ingin menyerah. Namun saat Sifat melihat keadaan Lukas yang sudah tak berdaya dan berlumuran darah, Sifat langsung membunuh si ular dengan menggigit si ular dan melemparnya ke dalam sungai. Darius segera menyuruh Sifat membawa Lukas. Ia akan menunggu di sana sampai Sifat kembali menjemputnya. Darius berkata ia akan mempercayai Sifat yang akan kembali menjemputnya. Singkat waktu, akhirnya Lukas pun terbangun setelah pingsan berminggu-minggu. Para biarawan di sana berkata bahwa yang menyelamatkan hidupnya adalah Oana, dan Lukas yang masih belum pulih total pun dirawat dengan tulus di sana oleh Oana. Tak lama datanglah Raja Razvan beserta pasukan dan beberapa rakyatnya ke tempat di mana Lukas berada. Sang raja ingin menangkap mereka bertiga. Saat sang raja dengan semangatnya mengucilkan mereka, Sifat pun memotong ocehan sang raja dengan berkata, harusnya orang yang pantas ditangkap adalah kau. Bersekutu dengan para penjahat yang menghancurkan kerajaan ini. Raja pun mengelak dengan berkata omongan Sifat adalah sebuah bualan. Kemudian datanglah Darius bersama dengan si serigala. Si serigala segera memberi kesaksiannya bahwa yang dikatakan Sifat semuanya adalah kebenaran. Raja Razvan memberikan mereka perintah untuk menutupi rencananya dalam merencanakan kelangkaan bahan pangan yang membuat para rakyatnya kelaparan. Sang raja semakin geram dan menyuruh prajuritnya bersiap menembak.
Sifat berkata bahwa ia akan melindungi siapapun yang mau memberi kesaksian tentang kebusukan raja mereka. Hingga akhirnya satu persatu prajuritnya memberikan kesaksiannya. Raja Razvan pun ditangkap oleh para prajuritnya sendiri. Ia pun terkena ganjarannya karena menjadi pemimpin yang korup dan selalu menyengsarakan rakyatnya. Akhirnya hari di mana dinantikan oleh semua rakyat pun datang. Kemakmuran yang mereka dambakan selama ini telah datang. Dan Lukas pun juga berhasil mendapatkan dambaan hatinya. Sifat yang dulu dikucilkan kini dapat dengan bebas hidup berdampingan dengan semua orang di sana. Sampai di sini pun cerita berakhir.